Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah pagi hari ini kita memulai kembali kegiatan PBJJ ya, daring ya, dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua juga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring ini. Minggu kemarin kita telah mengadakan ulangan harian yang pertama. Alhamdulillah hasilnya walaupun tidak ada yang mendapat angka sempurna 100, tapi sudah ada yang mendapatkan nilai 90. Berarti kamu tetap ya, walaupun ulangan di rumah, tetap semangat mengadakan ulangan di rumah. Ya, sekarang kita sudah masuk kepada bagian bab yang ketiga tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Sudah sama-sama kita pahami bahwa taubat itu termasuk sifat terpuji yang dimiliki oleh manusia. Setiap makhluk hidup yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai kesalahan. Ya. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia tidak pernah luput dari kealpaan dan kesalahan. Jadi kalau dia salah, kalau dia mempunyai kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dia mengakui kesalahan itu dengan taubat. Jadi berdasarkan tinjauan secara bahasa, taubat ini kan bilughatul arabiyyah, yang artinya kembali. Sedang kalau menurut istilah itu penyesalan. Penyesalan dengan sungguh-sungguh dan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Dan dia mengakui kesalahan yang dia lakukan itu berdosa. Dosa artinya ya segala amal perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya taubat. Lebih jelasnya ada taubatan nasuha, taubat sepenuhnya dan tidak akan mengulangi lagi, yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi biasanya taubat dilakukan seseorang dengan menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan merugikan orang lain. Dan kalau dia akan sadar, dia harus melakukan taubat. Ya, jadi pendapat ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhina sayyi'at. Sungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa dari perbuatan yang buruk. Kemudian apa sih dalil tentang taubat? Di sini Allah jelaskan lagi di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayatul mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan tobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar kamu beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman Rahim, tidak menutup pintu untuk hambanya bertaubat. Jadi hambanya yang bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dibuka lebar-lebar tentang ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya kan kita diharuskan setelah melakukan sholat,
Sebelum zikir kita terlebih dahulu mengucapkan kalimat istighfar. Bagaimana bunyi kalimat istighfar? Kita baca astaghfirullahaladzim. Ya, berulang kali kita baca. Supaya apa yang kita lakukan itu salah, kesalahan yang kita lakukan, kita mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih jelasnya kita baca langsung, kita tambahkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada beberapa taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kriteria. Ya pastilah itu termasuk taubatan nasuha. Bila kita bertobat tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan kalau tahu kita perbuatan itu adalah dosa, lah kalau dosa kita tidak berbuat lagi, kita tinggalkan perbuatan itu. Kemudian, ilah sini kita menyesali apa yang kita perbuat. Yang kita perbuat kalau melanggar yang diperintahkan oleh Allah berarti itu salah. Kalau udah salah berarti kita dosa. Kalau dosa ya harus kita tinggalkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Perbuatan yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Dengan cara tadi taubatan nasuha. Kemudian apabila kesalahan dan dosa itu dilakukan kepada orang lain, maka harus menyatakan penyesalan. Dan kita punya salah kepada orang lain, minta maaf. Minta maaf kepada orang yang memang pernah kita sakiti. Orang bersangkutan menyatakan penyesalan, minta maaf. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya contoh-contoh tentang taubatan nasuha. Pokoknya yang pernah kita lakukan itu salah, itu melanggar perintah Allah, ya harus banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Ini banyak kalimat atau ya kalimat-kalimat, ucapan-ucapan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selain itu banyak sekali. Kalau itu kan kita ucapkan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Juga selalu kalimat yang seringkali kita ucapkan ketika kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak beberapa dampak positifnya kalau kita melakukan istighfar. Dan itu memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi istighfar itu jangan kita ucapkan kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya duit. Itu mah bukan istighfar. Ya. Jadi istighfar yang kita ucapkan adalah ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk. Kita makhluk tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Kalau kita salah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita juga membiasakan diri bersikap taubat. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Maha Pengampun, Rahman, Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi terhadap dosa sekecil dan sebesar apapun yang dilakukan oleh manusia selaku makhluk Allah, kalau dia mau taubat, tidak mau mengulangi perbuatannya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh hambanya dengan sifat Allah tersebut, maka kita sebaiknya membiasakan diri untuk bertaubat. Ya tadi minimal itu mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, ya.
Jadi sikap tobat yang dimaksud adalah tobat yang sesungguhnya, sesuai dengan adab, sesuai dengan syarat yang dituntun oleh agama kita, dinul Islam, agama Islam. Ya, kita mohon ampun kepada Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hamba yang tidak mempunyai dosa, sebagaimana hadis berikut ini. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inna tubu ilaihi fil yaumi mi'ati marrah. Hai manusia, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah. Sungguhnya aku sendiri tobat dalam seharinya 100 kali. Jadi Nabi aja bertobat sehari 100 kali, apalagi kita manusia biasa. Ya. Setiap kita melakukan kesalahan, sering-seringlah kita mengucap kalimat istighfar. Mohon ampun pada Allah. Itu tadi saya katakan, kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar apa? Agar kita terbiasa tobat. Cara kita lakukan antara lain tidak menganggap remeh kesalahan yang kita perbuat, ya. Dan kita mengakui bahwa perbuatan itu dosa. Segera berbuat kebaikan dan tidak akan melakukan kesalahan dan dosa terhadap orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Merasa prihatin apabila ada orang lain yang melakukan kesalahan, menghindari pergaulan yang tidak baik. Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu tadi kita kalau berteman, carilah teman yang baik, teman yang dapat belajar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus pilih-pilih nih main temannya yang mana. Teman yang ngajak ngaji, teman yang ngajak kita sholat, baik ke masjid musola, lah itu kita ikutin. Ayo ngaji yuk, kita mau ngaji dah, belajar. Nah itu yang diikutin. Jangan yang ayo Amira, Luna, Sapitri, main yuk. Mainnya main apa aja deh yang enggak berhubungan dengan ilmu keagamaan. Main handphone, main apa dah. Silahkan permainan yang lain, tapi dahulukan dulu ya yang berhubungan dengan agama. Karena itu bekal kita nanti, apalagi usia dini ya, kalian baru kelas 7 ya belajar memang dari sekarang, jangan nungguin kalau sudah tua, kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja, dari sekarang. Nabung dari sekarang ya. Nabung itu kan nggak harus banyak, sedikit-sedikit. Kita belajar agama sedikit-sedikit ya. Boleh main tapi harus lebih banyak mempelajari ilmu agama. Jadi inilah masalah istighfar. Nanti kita lanjutkan masalah taat ya dan lain-lain yang termasuk perbuatan terpuji pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dan belajar yang tekun. Ya, nah sebentar lagi kita juga akan mengadakan PTS. Mudah-mudahan kalau suasananya sudah seperti ini, ya kita sudah banyak divaksin, kita bisa belajar secara tatap muka. Kita berdoa ya semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tekun belajar ya, rajin belajar ya, dan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua, guru maupun Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.